Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan untuk saudara-saudari baik yang beribadah di gereja ataupun beribadah melalui siaran online ataupun juga siaran ulang. Saat ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya, untuk dapat dilayarkan, menerima bagian dari yang Tuhan mau berikan kepada kita. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu saudara-saudari, kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk lebih masuk ke dalam hadirat Tuhan, agar kita dapat melayarkan, menerima bagian dari fokuskan pikiran kita kepada Dia. Haleluya. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus.
kudus Tuhan, Kau kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Angkat suara menyembah Dia. Oh, Kau kudus Tuhan, sebab Kau yang termulia, ajaib dan perkasa. Kami mau tinggikan Engkau selamanya Tuhan, selamanya Bapa. Kau yang termulia. Oh, Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita saat ini kembali berkumpul dengan keadaan sehat, kuat, tidak kurang satu apapun.
karena kita percaya bahwa Tuhan yang terus menopang kita, memberikan kita kekuatan sehingga saat ini dalam kondisi apapun COVID yang masih ada, kita tetap kuat. Amin. Dan kita akan kembali bersuka, memuji nama Dia, meninggikan nama Dia. Kita katakan bersuka. Bahwa hari kita adalah hari yang Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari kita bersuka bagi nama Tuhan. Katakan bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Oh, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita dalam bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka cita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan. Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Kita akan angkat pujian yang berkata anggur baru tercurah, baik tempat ini, baik di rumah kita, baik dimanapun kita berada, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dirinya. Katakan hari inilah, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita.
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihnya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Anggur baru, dengan semangat. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Dia, dan saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau arahkan hati kita untuk mendengarkan firman daripadanya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya, bahwa kita hidup oleh karena firman Tuhan, dan oleh firman-Nya lah kita kuat menghadapi hari-hari sampai dengan saat ini. Bahwa firman-Nya beserta dengan kita. Katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwamu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan, aku berserah.
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu. Oh, di tempat ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolongan. Ku mengangkat tanganku, aku berserah kepada hamba-Nya. Kau gantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang kami nantikan, Engkaulah harapan kami satu-satunya. Tidak ada yang lain yang kami harapkan selain Engkau dalam hidup kami. Engkau kuatan kami, guru pertahanan dan pertolongan kami. Kami percaya Allah kami yang baik, Bapa kami yang baik tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih setiamu, karena kemurahan-Mu, karena perlindungan-Mu, karena penjagaanmu yang kuasa. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang kuat di zaman ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengurapi kami semua, baik yang mendengar secara langsung maupun secara online, baik juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima daripada Tuhan, kami bisa melakukannya dalam hidup kami masing-masing, dan kami kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir. Dari subuh tadi mulai jam 3 itu hujannya luar biasa. Hujan, angin, dan badai. Kalau kami, apalagi kami di Sepatan itu dekat dengan laut, sehingga badainya luar biasa, anginnya luar biasa. Tapi puji nama Tuhan, kita semua bisa berkumpul di sini
dalam keadaan sehat, itu karena Tuhan yang menyertai. Dan juga shalom buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, secara virtual. Bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dari kitab Galatia. Yang paling menakutkan hari-hari ini bagi orang percaya bukannya COVID-19. Sesungguhnya bukannya COVID-19 yang menjadi hal yang menakutkan, yang seharusnya menakutkan bagi orang percaya. Tapi hal yang paling menakutkan bagi orang percaya yaitu keruntuhan rohani. Banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini, sadar atau tidak sadar, telah menjauh daripada Tuhan. Karena itu bersama-sama kita mau belajar bagian firman Tuhan ini, supaya kita sungguh-sungguh mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita, bukan untuk kesempatan berbuat dosa, tetapi membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Kita menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Bukan kita, kesempatan ini bukan kesempatan untuk kita berdosa, berbuat dosa. Mari kita membaca bersama satu bagian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Karena hanya 3 ayat, nanti saya akan ajak juga kita membaca ayat yang lain, tapi karena hanya 3 ayat, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu Telah dipanggil. satu, sudah dapat semua? Amin. Ya. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat yang ke-8 dari Galatia 4. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan dirimu kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mulai awal tahun ini viral sekali, banyak sekali paranormal yang muncul di TV dan mulai memperkirakan tentang apa yang terjadi di 2021 dan akan terjadi ke depannya. Dan yang anehnya, orang Kristen, anak Tuhan, banyak juga yang percaya. Bahkan ada yang menelpon saya yang bilang, "Kak, kata Mbak Yu, hah? Apa? Dan itu benar, Kak. Kan dia bilang pesawat jatuh. Pesawat itu jatuh, kan beneran kan, Kak?" Karena engkau mengimaninya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita punya kuasa, Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, Allah yang tahu segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita masih percaya dengan peramal-peramal. Kita bilang kita sudah hidup diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita masih percaya dengan tahyul-tahyul. Kita masih punya, sebentar lagi kan sudah mau tuh dekat dengan Cynthia. Hari pertama dari Cynthia itu biasanya nggak boleh nyapu rumah katanya. Kalau nyapu rumah
nanti berkatnya hilang. Harus gunting rambut, pangkas rambut, harus beli baju baru, semua baju lama keluar. Nih lagi corona, lagi susah, nanti terjadi kayak baju semua yang lama keluar, baju yang baru. Enak sih yang toko di Tanah Abang, toko Mangga Dua, yang apa di mall-mall, tapi kasihan dompet ya. Apakah kita masih percaya dengan hal-hal seperti ini gitu? Jangan percaya harus yang baru, jangan yang lama. Waduh, kita sudah hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan begini, dahulu memang kamu gak mengenal Allah. Kamu memperhambakan dirimu kepada pikiran yang sia-sia, kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Karena itu aturan dari mana? Aturan dari mana gak boleh sapu rumah? Aturan dari mana gak boleh pakai baju hitam? Para Sincia, aturan dari mana itu? Kalau pulang dari orang meninggal harus kencing. Kalau nggak kencing nggak boleh masuk rumah. Kalau nggak bisa kencing gimana dong? Itu aturan siapa? Apakah itu aturan dari Tuhan? Tidak. Kita sudah hidup di dalam Tuhan, tapi kita masih percaya dengan peramal-peramal. Loh, kita datang, Kak, tolong dong lihat dong, ini usaha saya ke depan bagaimana, Kak? Enggak. Atau anak muda sekarang baca zodiak. Oh, kalau Gemini begini, orangnya begini, nasibnya begini, hidupnya begini. Halo, nasib anak Tuhan bagaimana? Apa yang Tuhan rancangkan bagi anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan? Kebaikan, keberhasilan. Kalau engkau hidup melekat dengan Tuhan, Mazmur 1 baca. Baca firman Tuhan, hidup dengan firman, Taurat Tuhan siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apapun yang engkau kerjakan berhasil. Loh, itu kehendak Tuhan, itu rancangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah diizinkan Tuhan dalam pergumulan. Tuhan juga izinkan kita dalam pergumulan supaya kita naik kelas dalam iman kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengizinkan pergumulan, masalah dalam hidup orang percaya melebihi kekuatannya. Amin. Karena kalau melebihi kekuatan kita, Tuhan pasti angkat pergumulan itu. Kemarin ada anak yang lahir, tetangga saya, terus disuruh dokter di usia 6 bulan, disuruh dokter harus dibunuh. Dia namanya? Disarankan dokter sih maksudnya, karena ada kelainan dalam kandungan yang menyebabkan dia hidrosefalus. Jadi dia dari kecil terdeteksi hidrosefalus. Saya langsung terkejut dan saya ingat, waktu saya datang ke dokter sama Koko, dokter bilang waktu itu usianya anak kembar kami sudah 30, memasuki 31 minggu, mendekati 31 minggu. Lalu dokter ngomong begini, hal yang sama. Kalau kamu datang lebih awal, di usia 6 bulan ke bawah, maka pasti saya akan laser yang putusin yang satu, dan satu dibiarin hidup. Kenapa? Karena anak saya dua-duanya memang kelainan dari kandungan. Mereka satunya mengirimkan makanan ke yang satunya kebanyakan makanan dan air sampai kelainan sampai badannya, jantungnya semuanya penuh air. Yang satunya sampai air ketuban aja kering, nggak ada, nol. Sampai air kencing di kantung kemih aja nggak punya. Yang dede itu, si kembar itu, dede itu sampai posisi seperti itu. Bagaimana kami saat-saat itu? Tapi saya sama suami percaya waktu masa-masa itu bahwa Tuhan gak pernah mengizinkan pergumulan lebih dari kekuatan kami. Kalau saat ini ketika saya cerita seperti itu, kalau gak ada saksinya, maka orang akan bilang gak mungkin. Karena anak saya sehat, normal, gak ada apa-apa.
nggak ada gejala hidrosefalus atau apapun, nggak ada. Terus saya tunjukin, ini anak saya dideteksi dari kandungan seperti itu. Tetangga saya bilang, nggak mungkin, anak lu pintar, ngomongnya nggak ada yang salah. Saya lagi, nggak salah. Masa sih? Salah kali dokternya. Iya. Saya bilang itu udah dari dalam perut aja udah ada kista di kepala, ada perdarahan di otak, paru-parunya infeksi, macam-macam. Pokoknya tiap hari itu saya sama suaminya, ya udah terima tiap hari. Dan jemaat Tuhan, tangan surya berdoa, ibu gembala berdoa. Ibu gembala itu tiap hari datang itu hanya untuk cek. Dia dari luar ngeri, kata mami, mami lihat anaknya. Kalau saya gendong tuh dilihat dari kaca aja, orang saya aja di luar hanya bisa tangan sini sampai sini, nggak bisa gendong begini. Anaknya nggak cukup untuk digendong begini kan? Kalau kayak gini kan masih bisa begini. Anaknya nggak cukup ukurannya untuk digendong begini, jadi dipegang aja begini. Saya membayangkan, oh iya botol ini kayak gini kali mak. Karena saya megangnya begini, kalau udah begini kayak lucu. Jadi kalau enggak saya begini aja, tapi saya megangnya begini atau begini. Kecil banget. Naik aja lebih panjang kayaknya. Aduh kecil banget. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia membuat mujizat. Semua bersumber dari Dia. Dia mengatur segala sesuatu. Kalau engkau diizinkan Tuhan COVID pun gak masalah. Gak usah sesuatu yang sangat menakutkan. Ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang melindungi. Banyak sekarang yang kena COVID dan ketakutan yang luar biasa. Ibu gembala itu keluar kan. Ibu gembala udah gak muda lagi. Punya riwayat darah tinggi, pernah stroke. Sehat-sehat kan sampai sekarang. Atau keluarga, nggak masalah tuh. Ada dalam perlindungan Tuhan. Ada juga ada hamba Tuhan, Ibu Pendeta, Ibu Yani kan tahu sering khotbah di sini tuh. Punya jantung lagi pula. Masuk rumah sakit, udah sempat masuk ICU juga. 1 bulan dirawat, sehat tuh sekarang udah jalan-jalan, khotbah di mana-mana. Sebenarnya yang paling menakutkan, yang membuat parah itu karena ketakutan. Ketakutan kan gak punya iman, jadi gak punya pengharapan. Akhirnya penyakit yang tadinya penyakit kecil biasa-biasa ada jadi parah. Karena kita udah gak punya pengharapan, mulai tetap mati deh, jadilah mati. Tapi Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah punya Allah. Allah yang mengasihi kita dengan begitu sempurna, dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Dia selamatkan kita, melepaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Dia melepaskan kita dari ikatan kutuk dan dosa. Sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sudah punya Tuhan dalam hatimu, engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan hidup di dalamnya, melekat di dalamnya. Ada materai darah anak domba Allah dalam hidupmu yang memutuskan hubunganmu dari segala kutuk dosa dan maut. Amin. 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 Sehingga seharusnya kita menyadari bahwa kita itu bukan lagi hamba tetapi anak. Firman Tuhan katakan, dan karena kamu adalah anak, mulai dari ayat yang ke-5. Ia diutus, pasal 4 ayat yang ke-5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jika kamu bukan lagi hamba melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini dasarnya, ini basicnya, sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan ancaman-ancaman dunia bahwa akan seperti ini. Kalau toh dunia ini berlalu, kalau toh dengan COVID-19 ada anak Tuhan, ada hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan, itu cuma jalan
saya ngomong kayak gini, terus pulang nggak pakai masker, pulang nggak cuci tangan, masuk rumah udah kayak biasa aja, nggak ikut protokol kesehatan, itu nggak berhikmat. Tuhan tidak suka juga seperti itu. Firman Tuhan jelaskan, kalau engkau melihat bahaya di depan, jangan-jangan dong ke depan. Tuhan salah. Seorang yang berhikmat itu kalau lihat bahaya dia bersembunyi. Tapi orang bodoh akan jalan terus menerobos bahaya. Itu orang bodoh. Jadi kita mau dikatain orang bodoh sama Tuhan atau orang pintar? Orang berhikmat. Kalau orang berhikmat lihat bahaya bersembunyi lah iya. Tapi orang bodoh maju terus. Akhirnya kena. Jadi apa yang Tuhan katakan? Berhikmat, bijaksana, mengatur hidup. Kalau kita sudah hati-hati sekali, kita sudah atur hidup kita, tapi tetap juga kena, itu kasih karunia Tuhanlah buat kita. Saatnya kita akan melihat mujizat daripada Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi itu jangan menjadi ketakutan bagi kita sampai-sampai. Apa hubungannya kita corona nggak datang gereja, nggak bisa ibadah di rumah, kan lucu. Iya nggak bisa datang gereja, iya tetapi tetap bisa ibadah di rumah. Ini di rumah juga nggak ibadah, nggak baca Alkitab. Halo anak-anak Tuhan, saya mau sapa, berapa orang yang masih baca Alkitab tiap hari di rumah? Berapa orang yang masih hidup dekat sama Tuhan? Atau sekarang kita lagi jalani hidup pagi, bangun, lihat TV, main game, apalagi rutinitas yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita masuk dalam rutinitas hidup, pikiran kita kacau balau, akhirnya pikiran kita kacau balau, mulai khawatir. Kok gak ada jalan ya Tuhan, kok gak ada jalan, kita mulai salahin sama Tuhan. Lama-lama hati kita mulai tawar, mulai jauh lagi, lebih jauh daripada Tuhan. Lalu kita salahkan Tuhan. Tapi ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan. Kalau ada orang yang katakan bilang ini masa kesesakan, saya juga nggak tahu masa kesesakan atau masa sulit, saya nggak tahu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti kita tahu bahwa masa ini adalah masa yang tidak mudah bagi kita. Untuk mau keluar rumah aja kita sulit. Tetapi masa-masa ini adalah masa anugerah buat kita anak-anak Tuhan. Karena masa kita punya waktu yang lebih banyak dengan Tuhan. Amin. Masa kita sesungguhnya punya waktu lebih banyak di rumah dengan Tuhan. Kita nggak bisa kemana-mana kan, kita bisa setelah rohani. Nggak bisa kemana-mana kita bisa dengar khotbah. Nggak bisa kemana-mana kita bisa baca Alkitab untuk membangun kehidupan rohani kita sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Bukan nggak bisa kemana-mana, malah kita menggunakan waktu itu sia-sia, nggak jelas kemana. Ya udah lewat aja, tiba-tiba udah hari Minggu. Kalau puji Tuhan hari Minggu masih lihat ibadah online, masih ikut ibadah online. Kadang hari Minggu pun pas jam 8 hari ini, mohon maaf kita kejebak dengan genangan sehingga kami juga baru tiba di sini jam 8 kurang. Makanya tadi saya sudah sampaikan di grup bahwa kita ibadahnya hari ini mundur karena kami dari sana kami nggak bisa lewat. Gimana terbang, kalau ada pesawat kita bisa, atau helikopter kita bisa lewat. Tapi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan, tidak hidup melekat sama Tuhan. Mari cari Tuhan selama masih ada waktu. Mari cari Tuhan sekali lagi selagi masih ada waktu. Karena akan ada masanya. Firman Tuhan yang bilang ada masanya di mana kita mau cari Tuhan tuh, kita mau beribadah tuh, kita mau baca Alkitab tuh, itu sulit. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, cari Tuhan. Jangan sampai nafas sudah di ujung baru kita ingat Tuhan. Hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa anugerah buat orang percaya bagi saya. Saya katakan masa anugerah. Memang kehidupan sulit, tapi kita masih bisa lewati kan sampai hari ini. Tidak ada kan yang bilang gak makan hari ini, atau ada yang gak makan nanti
telepon aja mana ngabarin. Kalau nggak bisa ngangkat, saya nggak percaya. Saya yakin anak-anak Tuhan nanti hari ini masih bisa ngangkat dan ini masih bisa menjalani hari-hari dengan baik. Memang keadaan sulit, tapi saya masih percaya pada pemeliharaan Tuhan yang sejati dalam hidup kita. Orang benar di masa-masa sulit seperti apapun, bahkan di masa peperangan sekalipun, saat kitab Habakuk ditulis itu masa yang tidak mudah bagi orang percaya. Mereka dalam pembuangan, mereka dalam keadaan sulit, tetapi Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon itu mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Karena Habakuk katakan, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa dunia ini, orang percaya tetap akan hidup oleh iman. Haleluya. Karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sampai-sampai kita mencari, bertanya kepada peramal-peramal, pada roh-roh dunia ini yang buta, yang miskin, yang malang, yang tidak ada kekuatannya apa-apa. Lah, roh-roh dunia ini apa? Itu ciptaan juga. Kok dia tahu? Kok dia tahu ya? Ya dia setan, ya dia tahu loh. Ada seorang hamba Tuhan yang berkecimpung dalam pelayanan okultisme. Dia berbicara karena dia sebelum bertobat menjadi hamba Tuhan, dia juga adalah seorang paranormal, dukun. Jadi dia bercerita bilang begini, ya itu pengalaman pribadinya, saya sharing aja. Saya kan juga nggak pernah tahu benarnya atau tidaknya, tapi saya sharing karena dia punya pengalaman dengan pernah berhubungan okultisme, kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Dia bertobat. Kalau kita pernah dengar ada seorang seorang peramal yang bertobat karena pelayanan. Dia nantang Pak Gilbert. Waktu Pak Gilbert khotbah, itu namanya Pak Tony Daud, Bapak Tony Daud. Seperti dia bilang begini, waktu kita lahir ada malaikat yang menjaga kita. Malaikat itu gak pernah berubah bentuknya, tapi ada satu yang selalu berubah bentuk. Dia akan dari kecil sama seperti kita, nanti dia besar sama seperti kita. Dia ada di samping kita dan ngikutin kita. Maka firman bilang ada seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu ada setan yang ngikutin kita dari kecil. Dia akan seperti kita, mukanya mirip dengan kita, persis dengan kita, seperti kita lihat kaca dan itu kita. Sehingga pada mereka yang belajar ilmu hitam, mereka pada saat awal-awal tingkat pertama mereka belajar, menurut dia, mereka akan melihat setan itu seperti diri mereka di kaca, lihat di kaca. Nanti pada tingkat tertentu baru mereka melihat ada tingkatan-tingkatannya yang seperti kalau saya katakan, ada pemerintah, ada raja, ada apa seperti itu. Ada penguasa wilayah ini, wilayah terbesar sampai yang paling tertinggi yaitu Lucifer. Itu mereka baru mengetahui itu ketika mereka di tingkat-tingkat tertinggi. Tapi mereka di tingkat rendah, baru belajar itu yang mereka lihat setan itu mereka sendiri. Di dalam mereka akan lihat. Sehingga orang dalam tradisi Jawa ya, kalau saya nggak salah, dalam tradisi Jawa NTT juga kayaknya ada. Makanya kami sering nguburin itu ari-ari. Itu ada pakai itunya, ditandain sampai gede, nanti dikasih tahu ini ari-ari kamu, dipaksain batu, dibikin kayak kuburan begitu. Gitu, dibilang ini teman kamu. Saya dari kecil saya sering dikatain, bilang, dikasih tahu keluarga bilang, ini
Jadi saya dari kecil sering dikasih tahu sama keluarga, ada keluarga begitu yang kalau misalnya ada kuburan di samping rumahnya, saya bilang ini kuburan siapa, dibilang temannya ini, padahal orangnya masih hidup. Nah kan, dalam tradisi Jawa ternyata dari menurut Dautoni itu ada gitu loh, namanya kembarannya. Kembarannya itu yang menjaga dia, yang menemani dia dari kecil, akan seperti dia, seperti itu. Ternyata itu iya ari-ari yang sudah dikubur mah, tapi maksudnya konsep itu yang bilang teman itu ternyata itu setan gitu loh, yang ngikutin dia dari kecil. Sehingga pada saat dia sudah mati, nah kalau sering pada saat dia sudah mati, tiba-tiba ada yang datang ke rumah kita, wajahnya mirip dengan dia. Dia mulai masuk ke kamar, kayak dia kocok-koyak-koyak di kamarnya, kayak dia ada orang jalan di kamar. Terus ada yang punya kemampuan untuk melihat, bilang dilihat, ada yang datang ke rumah. Ternyata setan itu yang mengikuti dia dari kecil. Itu menurut Dautoni, kesaksian Dautoni. Saya meyakini itu. Karena apa? Itu konsep yang saya yakini, karena waktu saya belajar okultisme pun yang sering kita lihat, maksudnya yang sering orang bilang ada di kuburan, itu setan, bukan orang itu, arwah orang itu. Seperti itu. Cuman karena konsep ketika kita masih animis, dulu kan nenek moyang kita nggak dalam Tuhan enggak, masih animis ya, percaya sama roh-roh dunia ini. Jadi ajaran dunia ini bahwa orang yang mati, rohnya masih hidup, atau kembarannya ada, rohnya masih hidup. Itu bukan roh orang itu, roh yang mati kembali pada Tuhan, yang punya rohnya Tuhan enak aja kembali ke Tuhan. Kan firman Tuhan bilang waktu menjadikan Adam, Tuhan menghembuskan nafas. Nah, roh itu kembali sama Tuhan. Terus yang ada gentayangan di mana-mana setan. Kalau kita baca Alkitab bahwa ada sepertiga dari malaikat yang dibuang Tuhan ke bumi. Dan itulah yang seringkali membuat orang percaya jauh daripada Tuhan, membuat orang percaya lemah, membuat orang percaya yang sudah di dalam Tuhan tapi masih ragu dengan Tuhan. Akhirnya dikasih pemikiran-pemikiran bahwa oh iya betul, kayaknya ini benar nih, ini ramalannya benar nih, sehingga mengalihkan imannya daripada Tuhan kepada peramal-peramal. Akhirnya besok lusanya bukan cari Tuhan lagi, tapi mulai telepon, cari tahu nasibnya dengan peramal. Tapi ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau masih ada anak Tuhan yang seperti itu di sini, tapi saya yakin anak teman-teman sudah udah enggak lagi. Tapi kalau masih ada, ataupun yang menyaksikan ini secara live, saya mau katakan bertobat sungguh-sungguh. Mulai hari ini bertobat, katakan Tuhan ampuni saya mau hanya percaya sama Tuhan, gak mau percaya lagi sama peramal-peramal. Tapi ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan kesempatan untuk berbuat dosa, kesempatan untuk hidup semau-mau kita. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang hari-hari ini, saya mengatakan tingkat perselingkuhan tinggi hari-hari ini, tingkat perceraian tinggi. Kenapa? Karena ada problem dalam rumah tangga gak diselesaikan dengan baik, curhat sama teman jadinya selingkuh, tipis-tipis, lama-lama selingkuhnya tebel-tebel, maksudnya langsung gitu. Tipis-tipis itu curhat, akhirnya selingkuh beneran. Hari-hari ini saya mau katakan hati-hati anak-anak Tuhan, keadaan ini bukan kesempatan untuk berdosa. Curhat salah nggak Kak? Nggak masalah. Tapi kalau sudah curhatnya intens, pagi siang malam, curhatnya dengan cowok, kalau engkau cewek engkau curhatnya dengan cowok, bagaimana ceritanya? Intens banget tiap hari. Kalau sekali-sekali telepon sama teman, sahabat nggak masalah. Tapi kalau tiap hari, apa dong? Terus tiba-tiba udah ketemu, ya dosa jadinya. Ini bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Lalu setelah itu bilang, nggak apa-apalah, nanti hari ini berdosa, besok kan masih ada pengampunan. Kalau besok masih ada nafas.
Firman Tuhan bilang jangan mempergunakan kasih karunia Tuhan itu buat menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Sekali engkau menyentuh dosa, rohmu mati, saudara. Melakukan dosa A, nanti sebentar itu akan jalan lagi dosa B. Dosa akan melahirkan dosa, dosa akan melahirkan dosa. Bahkan engkau tidak akan malu mempermalukan dirimu pun engkau tidak malu. Awalnya hanya chatting, tapi lama-lama jalan dengan laki orang juga gak malu. Ya kan? Itulah dosa. Bahkan ada yang bilang, kok saya pacaran dengan suami orang kok, tapi saya rasa itu wajar. Saya tanya sama dia, awalnya yang kamu rasa bagaimana? Iya, saya rasa awalnya nggak pantas, nggak bisa dosa itu. Saya rasa gelisah, tapi lama-lama kok saya rasa itu wajar aja, Pak. Firman Tuhan yang bilang bahwa kalau seseorang tahu bahwa itu dosa, tapi dia melakukan dosa, maka Tuhan akan membiarkan dia dikuasai oleh kedagingannya sehingga rohnya mati. Dia gak akan bisa merasakan itu dosa lagi. Itu bukan perkataan saya, tapi firman Tuhan yang katakan. Justru Tuhan membiarkan kita dikuasai oleh kedegilan hati kita. Tuhan membiarkan kita dikuasai oleh kekerasan hati kita. Itu sebenarnya hukuman loh. Itu sebenarnya saat kita harus menangis, saat kita tahu kita berbuat dosa, tapi hati kita sudah mati, hati kita sudah tidak lagi menegur bahwa itu dosa. Saat itu harusnya kita berteriak sama Tuhan, karena saat itu rohmu sudah mulai, roh Tuhan sudah mulai diam dan tidak lagi mengingatkan engkau. Engkau sudah anak Tuhan. Melakukan dosa pertama, hatimu gelisah. Dosa kedua, hatimu masih gelisah. Dosa ketiga, hatimu gelisah sudah sedikit, sudah seperti lama-lama sudah lagi tidak ada kegelisahan. Kamu melakukan dosa, rasanya itu wajar dan biasa saja. Justru di situ engkau harus menangis. Karena jika engkau binasa, jika harimu tiba, saat itu maka tidak ada keselamatan buat engkau. Mari kita bersama-sama merenungkan firman ini dalam-dalam, bahwa kemerdekaan yang kita terima, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil. Dipanggil artinya bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan engkau menjadi merdeka. Dia yang merencanakan semuanya itu. Dia yang merancangkan keselamatan itu. Bukan kita yang memilih dia, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk diselamatkan, untuk dipilih oleh Tuhan. Tetapi jangan mempergunakan keselamatan itu, kemerdekaan yang kita terima, sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jangan lagi dosa apapun. Jika engkau tahu itu tidak benar, engkau tahu itu dosa, engkau tahu itu menyakiti hati Tuhan, berhentilah hari ini. Katakan, Tuhan ampuni aku. Mulai hari ini aku mau berjalan dalam kebenaran dan layani seorang akan yang lain dalam kasih. Yang kedua, yang pertama adalah jangan lagi mempergunakan kesempatan untuk berbuat dosa. Yang kedua adalah hiduplah melayani Tuhan dan melayani sesama. Pergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk hidup berkenan bagi Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan melayani satu sama yang lain. Ingat, kata melayani satu sama yang lain, bukan dilayani. Kalau melayani adalah inisiatifnya dari kita, bukan dari orang lain. Kalau kita menunggu orang lain, artinya kita menunggu dilayani. Tapi kalau kita melayani adalah inisiatif melakukannya, adalah dari diri kita.
kasihilah sesama manusia. Firman Tuhan katakan seperti mengasihi diri kita sendiri. Ayat 15, tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awas supaya jangan kamu saling membinasakan. Jaga hatimu. Kenapa firman Tuhan katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena hati kita ini kadangkala membuat kita bukan semakin mendekat pada Tuhan, tetapi hati kita malah menjauh daripada Tuhan. Periksa, koreksi kembali hati kita. Apakah hati kita bersih dan murni di hadapan Tuhan? Makanya Rasul Paulus selalu ingatkan kita, jagalah hatimu di hadapan Tuhan. Kemurnian hati, Rasul Paulus memakai kata kemurnian hati. Jaga kemurnian hati di hadapan Tuhan. Itu penting, urgent, dan harus utama. Jaga kemurnian hati di hadapan Tuhan. Karena hati ini kadang-kadang kalau kita disakiti oleh orang, kita pengennya juga membalas sakit, kan? Tapi yang Tuhan ajarkan adalah kalau kita disakiti, dilukai, yang harus kita balas adalah mengampuni. Gak mudah ya, gak mudah. Gak mudah, mana ada mengampuni, gak mudah. Emang mudah jalan salib yang Yesus lewati? Emang mudah cambukan yang Tuhan Yesus terima? Emang mudah olok-olokan yang Dia terima? Emang mudah bagi Dia untuk meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, hidup sebagai hamba, bahkan disalibkan sampai mati? Mudahkah jalan yang Tuhan Yesus lewati? Mudahkah jalan salib yang Tuhan Yesus lewati? Apa lebih sulit? Apa lebih berat lukamu, kepahitanmu, lebih berat kekecewaanmu daripada jalan salib yang Tuhan Yesus lewati? Kalau kita merenungkan hari ini, hal ini, maka saya yakin tidak ada lagi anak Tuhan yang menyimpan dendam. Saya yakin anak Tuhan akan saling mengampuni kalau melihat jalan salib yang Tuhan Yesus lalui. Kadang-kadang juga saudara kita mungkin tidak sengaja melukai kita. Kadang-kadang kita nggak sengaja pun. Saya punya anak nih, anak saya masih kecil. Tapi kadang-kadang saya lagi capek, tiba-tiba dibikin kesal, nggak sadar saya pukul dia. Nggak sengaja kan? Lagi capek masalahnya, terus saya pukul kakinya. Padahal kesalahannya menurut saya juga ditegur aja, nggak perlu harus dipukul kakinya. Tapi kan lagi kesal, lagi capek, dan pengen tidur, tiba-tiba kayak merasa terganggu sekali. Hal yang seperti itu kan mungkin saja gitu, tidak sengaja pada saat capek saudara kita melontarkan kata-kata yang gak enak bagi kita. Saya yakin bahwa kalau kita punya kasih, kita bisa saling mengerti, memahami satu dengan yang lain. Mungkin saat itu, memang saat itu sakit, kecewa. Tapi saya percaya bahwa ketika kasih Allah melawat menjamah kita, kita mampu mengerti satu dengan yang lain. Kita mampu mengerti, memahami satu yang lain, dan menerima satu dengan yang lain dari segala keterbatasan kita. Kita juga nggak pernah sadar kan, sebenarnya mungkin kita punya kelemahan juga terhadap orang lain. Kita kan manusia, nggak ada yang sempurna. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan ini, jaga hati kita. Jangan membiarkan benih iri hati, benih dendam, kekecewaan, amarah tersimpan di dalam hati kita, yang akhirnya melahirkan awalnya cuma nggak suka, awalnya cuma kecewa, tetapi lama-lama menjadi dendam. Kita nggak mau ketemu, kita nggak mau jumpa. Hari ini kita belajar firman bilang, kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Firman Tuhan ajarkan kita untuk hidup dalam kasih Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melakukan teladan kasih itu bagi kita, dan tinggal kita menurutinya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di atas kayu salib, ketika dia sedang diludahi, ketika sedang diolok-olok, baru
baru saja dia dicambuk, baru saja dia ditikam, baru saja mahkota duri ditaruh di kepalanya, yang membuat luka dari kepala sekujur tubuh, mulai dari kepala sampai sekujur tubuh. Baru saja tangannya selesai dipaku, kakinya selesai dipaku, lambungnya ditikam. Yang dia katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan hidup dalam kasih, kita semua hidup dalam kasih, maka damai sejahtera Allah turun atas hidup kita dan keluarga kita. Mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pergunakanlah kemerdekaan dengan sebaik-baiknya untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat. Berhenti percaya dengan segala ramalan, berhenti percaya dengan roh-roh dunia ini, tapi satu-satunya menjadi sumber kekuatan, pengharapan, sumber kepercayaan kita yang kita imani hanya Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang menciptakan kita, yang menebus kita, yang memberi hidupnya bagi kita, yang menyertai kita sampai hari ini. Dan kita hidup di dalam kasih, sehingga kasih yang ada dalam hidup kita yang kita terima dari Allah itu membuat kita semakin melekat sama Tuhan, dan kita berdampak mengasihi sesama dan berdampak bagi lingkungan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami menyadari Tuhan, terkadang dalam hidup kami Tuhan, kemerdekaan yang kami terima tidak kami jaga dengan baik, tetapi kami pergunakannya sebagai kesempatan untuk berbuat dosa Tuhan. Jika Engkau melihat hidup kami, mendapati hidup kami, baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara online, kalau Engkau dapati Tuhan, kami masih hidup menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih percaya kepada ramalan-ramalan dan tahyul-tahyul. Kami mendekatkan Engkau, kami menduakan Engkau dalam hidup kami. Hobi kami, kesenangan kami, kesukaan kami, pekerjaan kami lebih utama daripada Engkau dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa, Tuhan ampuni kami, sehingga kami mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami, sebagai kesempatan untuk menyaksikan Engkau Allah hidup dalam hidup kami. Kesempatan di mana kami menyaksikan keselamatan dari Engkau bagi sesama kami, sehingga banyak orang diselamatkan oleh Tuhan, banyak orang mengalami kasih-Mu dalam hidup mereka, dan mereka pun dimerdekakan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga menolong kami, supaya kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai kesempatan untuk kami mengasihi satu dengan yang lain lebih lagi. Mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja, terkadang sesama kami, orang-orang di sekitar kami melukai kami, mengecewakan kami Tuhan, menyakiti kami. Tetapi Tuhan, buatlah kami memandang salib-Mu, sehingga membuat kami mampu mengasihi, menerima dan mengampuni sesama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Tanamkan dalam hati kami selalu Tuhan, dalam pikiran kami untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami, dan menerima sesama kami apa adanya, dan mampu berkata ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan telah memeteraikan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa mampu hidup dalam kasih-Mu, mengasihi satu yang dengan yang lain dalam kasih-Mu. Kami saling menguatkan, saling membangun. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman kami di dalam Engkau. Karena yang paling menakutkan bagi kami hari-hari ini bukan COVID-19. Sesungguhnya yang paling menakutkan bagi
lewatkan hari-hari ini Tuhan. Sesungguhnya kami sudah hidup jauh daripada Engkau. Kami tidak lagi mencari Engkau. Kami mencari kesenangan diri kami sendiri daripada Engkau. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawan kami, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, kembalikan iman mereka di hadapan Tuhan. Beri hati yang haus dan lapar akan Engkau seperti rusa yang haus akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami semua senantiasa setiap hari kami merasa haus dan lapar akan Engkau. Kami ingin melekat dan erat senantiasa dengan Engkau, sehingga iman kami tidak tergoncangkan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kuatkan iman orang-orang percaya, anak-anak Tuhan hari ini. Kalau ada di antara kami, anak-anak Tuhan, yang mengalami kedukaan karena berpulangnya keluarga yang meninggal, Tuhan, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kalau ada anak-anak Tuhan, orang percaya yang hadir saat ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online yang dalam keadaan sakit, atau keluarga mereka yang sakit, Tuhan, penyakit apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka yang menangkap firman Tuhan ini dengan iman mereka. Kami berdoa, kami percaya mereka telah menerima keselamatan dan kesembuhan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan telah terjadi bagi mereka yang percaya dengan iman mereka kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dan selamanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun kami senantiasa agar kami hidup di dalam kasih setia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Berita firman Tuhan yang sudah didengarkan biarlah menjadi rema bagi kita dan berdampak bagi kehidupan kita untuk saat ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujian yang sudah disiapkan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berita member. Puji Tuhan, shalom semua, baik yang di rumah yang tidak hadir, tapi saya tetap berharap ibadah itu penting karena ibadah itu berfaedah bagi kita sekalian. Berita mimbar yang datang, ibadah minggu yang akan datang, kami akan kembali lagi kepada ibadah biasa ya, ibadah pagi
selama COVID ini kita tetap jam 8. Jadi bagi jemaat yang dengar, minggu depan tetap ibadah seperti biasa. Doa kami kiranya saudara semua ada dalam keadaan sehat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat negara kita. Hari ini yang ulang tahun dan Ibu Ika tuh siapa lagi ya? Pasti ya, jangan sampai dia bulan depan dijualin sekarang. Mari kita tundukkan kepala, terutama kita berdoa buat situasi negeri kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami ada sebagaimana kami ada. Kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat. Berkati mereka baik yang di luar, lagi ibadah online ataupun yang dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami mau bersehati berdoa bagi negeri kami. Tuhan, semua adalah kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami pertahankan di jalan hidup kami kalau bukan seizin Tuhan. Karena itu Tuhan izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama Tuhan untuk pimpinan negeri kami, presiden, wakil, dan seluruh jajaran yang memerintahi negeri ini. Baik keamanan negeri ini Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kemurahan Tuhan menjangkau negeri kami, sehingga negeri kami diberi hikmat dan akal budi kepada setiap orang dan pemimpin negeri kami dapat memimpin negeri ini dengan pimpinan dan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan keamanan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong pemberontak dan sebagainya, singkirkan di dalam nama Tuhan, dan biarlah semua berjalan dengan rancangan Tuhan. Tuhan, salah satu musibah yang terbesar kami alami saat ini ialah COVID. Tapi kami tahu juga kalau bukan seizin Tuhan tidak ada yang mati. Karena itu kami berdoa buat mereka yang menderita saat ini yang sedang berbaring. Karena COVID, kekuatan Tuhan menyertai seluruh orang-orang yang terkena COVID, baik orang yang percaya ataupun yang tidak, supaya mereka mengenal Engkau menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah kehendak Tuhan untuk kebaikan kami. Karena itu Tuhan, jikalau banyak anak-anak Tuhan yang mengalami, para hamba-hamba-Mu yang mengalami masalah yang sama, kami mohon pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan, sehingga semua mereka boleh kembali kuat dan melihat hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini ibadah kami sudah selesai, dan kami mau berdoa sebentar untuk yang berulang tahun. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Ika. Boleh maju kita doa. Jangan boleh berdiri, bantu. Ucapan syukur kami naik ke hadapan Tuhan, karena Tuhan juga hamba-Mu, Kau tambahkan usia 1 tahun lagi. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu ini, sehingga hidupnya berguna buat kerajaan surga, dan tidak kekurangan sesuatu pun yang benar di hadapan Tuhan. Apapun yang dibutuhkannya di usia yang bertambah, Tuhan berikan pertolongan kepada hamba-Mu ini, kesehatan dan kekuatan menyertai, menjadi berkat yang besar bagi pelayanan, bagi keluarga dan anak cucu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkati yang melayani dengan susah payah di tengah-tengah hujan besar hari ini, baik singer liturgis, musik, LCD, hamba-Mu yang berbicara. Berkati Tuhan dengan kekuatan yang baru, kemurahan Tuhan tetap menyertai langkah-langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai hidupmu, perjalananmu, keluargamu, langkah-langkah kemanapun kau pergi, usahamu diberkati menjadi berhasil. Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Amin.
terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus